Wa ila suratin bisyahwah, jangan sampai melihat bentuk dengan syahwat. Jangan sampai melihat bentuk apapun dengan syahwat, gambar apapun dengan syahwat. Iku mau nengok HP ada syahwat. Kalau kita tidak bisa lepas dari HP, pesen kalau melihat itu langsung skip. Meskipun kita sudah beristri, ada pelampiasan kita. Itu bukan kemudian membolehkan kita menggunakan mata kita melihat itu. Tidak lantas orang aku sudah punya istri, nanti nonton itu kalau pengen sudah sama istri. Masalahnya bukan sampai di situ saja, tapi mata yang digunakan untuk melihat yang seperti itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya kalau memang sudah pengen ya langsung saja sama istrinya minta. Kenapa harus nonton itu? Gak usah khawatir, nanti di sana akan dibuka. Kalau kita taubat-taubatan nasuha, mulai sekarang gak diulangi lagi, Allah akan buat malaikat yang mencatat itu lupa. Allah akan membuat bahkan tangan kita sendiri akan dilupakan oleh Allah, dibuat lupa. Maksudnya tangan kita ini kan nanti akan ditanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada malam hari ini. Sama-sama kita bisa berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan agenda rutin kita, pembacaan rotib al-haddad dan kajian ilmu tasawuf. Jadi ini sudah masuk tasawuf. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah sehatkan kita semua, Allah jaga keluarga kita semua, dan diberi perlindungan dari segala musibah, dari segala penyakit, dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin Allahumma. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jadi ngaji kita ini di sini bukan cuman fikih. Ini ada 3 kemarin seperti yang kita bahas, yaitu ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Fikih dulu pertama sudah. Tauhid wujud kita bakok sampai selesai sudah. Ini tinggal masuk yang tasawuf. Kemarin kita sudah bahas permulaannya, ada 9 wasiat ya. 9 wasiat untuk kita supaya kita bisa mencapai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari 9 itu yang pertama kemarin adalah bertaubat.
Setelah kita bertaubat, maka wajib bagi kita untuk menjaga taubat yang sudah kita lakukan. Waqih dawaman bil muhasabati allati tanhaka taqsiran jara wa tasahula. Berjuanglah, kita harus jagalah taubatmu dengan muhasabah. Artinya muhasabah ini kita meneliti setiap hari. Setiap hari kita teliti apakah amal saya satu hari ini banyak dosanya atau banyak amal baiknya. Setiap hari kalau kita sudah masuk ke taubat, harus benar-benar kita perhatikan setiap hari. Meskipun kita sibuk kerja, kita sibuk mencari nafkah, tapi satu sisi kita harus meluangkan waktu untuk muhasabah ini tadi. Biasanya itu sebelum kita tidur, kita berbaring, ya, kita itu ingat-ingat dari mulai pagi tadi apa yang saya kerjakan apa saja. Selain itu setiap saat supaya kita ingat kita itu melakukan dosa, waktu melakukan dosa kemarin langsung zakarullah, ingat kepada Allah dengan cara apa? Istighfar. Jadi malamnya nanti waktu mau tidur diingat-ingat, oh aku tadi istighfar atas dosa saya yang ini. Dihitung. Jadi mau tidur itu jangan langsung tidur, apalagi ketiduran gara-gara nengok nonton TV, nonton HP. Kalau bisa kita ingat-ingat dosa kita satu hari. Jagalah taubatmu dengan muhasabah yang dapat mencegahmu dari kecerobohan dan meremehkan. Pertama, kalau kita tidak menjaga benar-benar perhatikan, kena penyakit meremehkan. Kita meremehkan dosa kecil, lama-lama kita akan berani melakukan dosa besar. Orang kok berani meremehkan dosa kecil, akan lama-lama berani melakukan dosa besar. Jadi setiap saat harus dijaga betul-betul. Ada kita melakukan dosa kecil langsung astagfirullahaladzim. Orang melihat kita lebay kali pun nggak masalah. Karena urusan kita bukan dengan dia, urusan kita dengan, dan itu pasti akan terjadi. Setiap kita melakukan kebaikan pasti akan diusik oleh yang namanya setan. Setan itu ada dua, ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Pas kita mau baik, kemudian ada yang membuli, ya, mengganggu kita, ya, itu pasti itu adalah setan. Meskipun itu modelnya orang baik menurut kita, ya, kadang setingkat ustadz pun ada orang sudah mau hijrah bener-bener, nanti nengok maksiat sidik astagfirullah, kadang malah diolok-olok. Jangan gitu kali, biasa aja. Aturan kalau kita melihat orang yang sudah begitu itu kita hargai, kita dukung, karena tidak semua orang bisa kayak gitu. Tidak semua orang ada pada tingkatan seperti itu. Itu orang mulai melangkah menuju tingkatan ini. Dari 9 tingkatan ini. Orang tobat itu pertama begitu. Wa bihifdzi 'ainin wa lisanin wa sairil a'dha'i jami'an fajhadan la taksala.
Ini lagunya lagu apa? Setiap syair itu ada baharnya. Ini baharnya nggak dikasih tahu. Faqih dawaman bil muhasabatil, nggak cocok. Jadi bahar itu lagu untuk membahas untuk membaca syair. Untuk membaca syair itu ada 16 bahar. Ada bahar rojas, bahar wafir, ada bahar tawil. Dulu belajar itu 1 tahun. Namanya ilmu arud, khusus untuk membaca syair-syair. Waqih dawaman wa ulun ma waqih dawaman bil muhasabatil latih tanhaka taksiron caranya. Mbah ra cocok. Gak ngerti, harus dikasih tahu. Wa bihifdzi ainin, dan dengan menjaga mata. Orang kalau sudah katanya tobat, gini Pak ya, mohon maaf sebelumnya, karena kita ini sudah mengkaji ini, mohon setiap malam Rabu ini benar-benar diikuti dan diamalkan. Saya mau tahu nanti sampai selesai ini dibahas semua, mau saya lihat kita ini ada enggak yang sudah berhasil. Kalau enggak ada yang berhasil, berarti memang salah saya yang baca ini memang masih busuk ya. Tapi kalau ada salah satu yang benar-benar berhasil, itu memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat itu nanti untuk kaca saya, apakah memang ada yang nyantol apa enggak. Karena ini dalam rangka kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa bihifdzi ainin, orang kalau sudah tobat, 1, mata dijaga. Mata dijaga dari segala penglihatan yang tidak halal. Mata dijaga dari segala penglihatan yang tidak halal. Melihat yang tidak halal. Jangan sampai biarkan kita merasa nikmat melihat yang tidak halal. Saat mata kita sudah nyaman dan menikmati yang haram, maka Allah akan cabut kenikmatan mata kita ketika melihat yang halal. Ketika Allah sudah mencabut kenikmatan yang halal dari mata kita, hati-hati. Hati-hati. Makanya kadang ada orang nengok bojone tonggo lebih nikmat daripada nengok bojone dewi. Alhamdulillah. Allah. Mata kita yang pernah menangis karena dosa ini juga mata kita yang pernah melihat maksiat sampai berjam-jam, betul? Mata kita yang kadang berkaca-kaca ketika mendengar nasihat yang menyentuh hati. Mata ini juga yang pernah melihat aurat wanita yang tidak halal, betul? Mata ini juga. Maka jangan sampai mata ini merasa nyaman, nikmat ketika melihat yang haram. Karena ketika kita sudah nikmat melihat yang haram, Allah akan cabut kenikmatan ketika melihat yang halal. Mata ini juga. Jadi kalau kita perbanyak melihat yang halal, insya Allah yang haram-haram itu akan terasa tidak nikmat. Bahkan kita takut seakan ketika melihat yang haram ada tombak api dari neraka yang siap meluncur ke mata kita. Orang yang sudah benar-benar bertaubat, matanya akan benar-benar dijaga. Matanya akan benar-benar dijaga. Saya ini menasihati diri saya sendiri. Sudah lama ngaji fikih, sudah lama ngaji tauhid, tasawufnya sudah lama nggak dibahas. Jadi ini saya kembali ngaji ini lagi untuk mengingatkan diri sendiri. Jangan nanti gara-gara ngaji fikih terus nggak ingat akhlaknya, nggak dikaji.
Orang kalau sudah menjaga taubatnya, satu dengan cara apa tadi? Menjaga. Step pertama tadi apa? Muhasabah. Setiap hari muhasabah. Kemudian menjaga mata, wal lisan, dan menjaga lisan. Ucapan yang keluar ini kok buruk-buruk. Kemudian kita biasakan mengucapkan buruk dan kita merasa biasa, nyaman, nggak ada penyesalan dengan ucapan-ucapan yang buruk, maka Allah akan cabut kenikmatan ketika kita mengucapkan yang baik-baik. Mulut ini akan berat untuk mengucapkan yang baik-baik. Maka kata Nabi, qulil haqq apa senenge, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Kenapa? Karena setiap keburukan yang biasa kita ucapkan itu akan mengambil waktu dari mulut kita, ya, untuk mengucapkan kepada yang buruk, dan waktu untuk mengucapkan yang baik itu diambil. Semakin banyak kita berucap yang buruk, kenikmatan mengucapkan yang baik-baik akan tidak ada lagi. Ngaji Al-Quran berat, baca istighfar sudah berat. Kita itu kan cuma dua, antara yang hak dan yang batil. Contoh, orang asal dia kena musibah, dia maki-maki. Cuman dua, satu dia istighfar, istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau kena musibah. Yang kedua, dia maki-maki, asulah, wabilah, apalah disebut kabeh. Cuman dua. Kalau hendak yang istighfar, ya yang jelek. Kalau kita sudah biasakan yang jelek, yang baik ini nggak akan diucapkan. Nggak mungkin dia astagfirullahaladzim, wabi asu, astagfirullahaladzim, dijemput dua-dua. Jadi kalau sudah biasa mengucapkan yang buruk, yang baik mau kita ucapkan akan terasa berat. Karena mulut kita ini cuma satu, ya. Kadang kita sering istighfar, tapi ingat mulut ini juga yang sering ngomongin aib orang. Kita sering tasbih, kita sering baca Quran. Kadang mulut ini yang suka menyakiti hati orang tua. Mulut ini yang suka menyakiti hati orang lain, hati tetangga. Mulut ini yang juga suka menggibah orang lain. Na'udzubillah min. Menjaga lisan. Menjaga lisan juga jangan sampai kita gunakan lisan kita untuk berbohong. Ini nanti jelasannya ada. Ifat al-mata fa'am yusiduhu min mukhalafati syar'i. Ifat al-mata, jagalah taubatmu. Amma yusiduhu, dari apa-apa yang merusak taubat tersebut. Min mukhalafati syar'i, dari perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Fi dawami umrika, di dalam selama-lamanya umurmu. Bi muhasabati a'malika, muhasabah di siang dan malam. Faya allati tanhaka an tawanika fil ibadah alladhi sadara minka wa tanhaka an tasahulin fi amri dinika. Bagaimana caranya? Dengan cara mengevaluasi amal burukmu, gerakan-gerakanmu, dan bisikan-bisikan hati di waktu malam dan siang. Orang kalau sudah benar-benar taubat, bisikan hatinya itu pun dikoreksi. Bisikan hatinya itu dikoreksi. Hatiku kok berbisik kayak gini. Ini boleh apa tidak? Perasaanku kok ngajak aku melakukan ini baik atau tidak? Dicurigai. Bukan terus diikuti, terus los ngono wae. Baru bisikan hati itu saja dikoreksi. Apalagi
gerakan badan, gerakan kita sehari-hari. Wes iki ngaji kalau sudah mulai kayak gini nggak ada guyon-guyonnya. Ngantuk-ngantuk. Oh, serius ini pokoknya. Pokoknya serius tenan ngajinya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkata begini, dawuhe hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Koreksi semua perbuatanmu, hatimu sebelum nanti di sana dikoreksi. Sebelum kita tahu dan taunya dari orang lain, bagus kita koreksi terlebih dahulu. Kita kalau mau keluar dandan, bagus kita itu tanya dulu, Dek, udah bagus pakaiannya? Ada yang jelek enggak, dari belakang, dari depan? Udah kok Bang, bagus, baru keluar. Jangan sampai kita dikasih tahu orang lain di luar, nanti orang lain yang ngasih tahu, bajumu yang belakang itu koyak. Nek aku ngono ya malu. Meskipun gak popo, aku biasa gawe baju koyak biasa. Tapi hatiku yo malune setengah mati. Apa meneh sing ngelingke wong akeh. Ya. Jadi kita lebih baik mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum kita nanti dikoreksi di sana. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa yambaghi lana an nuktsira al istighfar, perbanyaklah istighfar di setiap hari. Kalau kita sambil kerja itu baca istighfar sing akeh, sing banyak. Sambil kerja, sambil jalan, sambil kemana baca istighfar. Aku ngomong kayak gini pun belum melaksanakannya. Ya. Kadang ya neng nganggur ya nyekel HP kadang-kadang. Makanya saya bilang saya ini menasihati diri sendiri, mengingatkan diri sendiri. Ya. Tapi saya yakin istighfar saya lebih banyak dari istighfar jamaah yang mulia. Iya. Kenapa? Karena setiap hari saya ngaji, maca ngene iki. Iki sama dengan istighfar. Iki bukan sombong tapi tahadus binikmat. Tapi nggak tahu kalau ada jamaah yang setiap harinya ada wiridnya pagi, lah itu saya baru kalah. Kita sibukkan diri kita untuk istighfar, bahas ilmu, untuk wirid, itu sudah istighfar. Ya. Pagi siap subuh istighfar, baca Quran, wirid, ya. Siap itu nanti ngaji sama anak-anak, wis baca Quran meneh, habis itu ngajar, yuk baca kitab meneh, ya. Pulang engkau siap sholat zuhur, ngaji meneh, turu sadelok engkau ngaji meneh, ya. Maghrib belajar kitab, berangkat mrene, ya. Jadi saya bukan sombong, ini memang kesehariannya kayak gitu. Saya kalau nggak ngaji sama jamaah di masjid tak rasa ya aku podo, lebih banyak waktu megang HP daripada ngaji. Tak paksa, saya kayak gini tuh makso, bener-bener makso. Aku jangan sampai lebih banyak satu hari itu megang HP daripada ngaji. Ada waktu luang ngaji. Loh aku megang kitab ngene wae, kene ana HP. Ngene ku sempet-sempete ana WA masuk delok. Padahal wis ning ngarep kitab. Makane iki bukan sombong, tapi supaya kita sama-sama tahu dan berusaha. Tapi kalau bisa satu hari jangan sampai lebih banyak waktu kita untuk yang tidak baik daripada untuk yang baik. Ngaji. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma'asarra man istaghfarallah, tidak dikatakan delurung. Delurung kemarin bahasa Jerman. Artinya apa?
tidak dikatakan delurung terus-menerus, ya. Man istaghfarullah, orang yang senantiasa istighfar kepada Allah. Kalau kita melakukan salah langsung istighfar, kita sudah tidak dikatakan musirun ala dzunub. Kemarin kan ada ayatnya walam yusirru ala ma fa'alu. Tanda orang yang bertakwa kalau dia melakukan fahisyah, perbuatan buruk, dzakarullah, zikir kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian istighfar. Baru setelah itu walam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus, tidak delurung atas perbuatan dosanya. Orang yang setiap melakukan kesalahan kok langsung diiringi dengan istighfar, penyesalan, sudah terputus, tidak dikatakan terus-menerus. Wa in ada fil yaum, meskipun dalam satu hari dia kembali mengulangi perbuatan itu lagi, sab'ina marah, 70 kali. Asal melakukan kesalahan, ngomong jelek langsung astagfirullahaladzim, ngomong jelek astagfirullahaladzim. Meskipun 70 kali diulang-ulang, itu kalau sudah diiringi dengan istighfar, maka tidak dikatakan orang yang terus-menerus, sudah diputus. Sama kalau kita gerakan sholat. Gerakan sholat itu mau maju ke depan, satu langkah diem, baru satu langkah diem, itu tidak dihitung terus-menerus. Tapi kalau melaku terus, ikut dihitung 1, 2, 3, iso membatalkan sholat. Satu langkah diem. Yang bikin diem di dalam kesalahan ini nggak dihitung terus-menerus adalah istighfar. Kita melakukan salah istighfar, wes diputus. Melakukan salah meneh istighfar meneh diputus, nggak dihitung terus-menerus. Jadi sering-sering baca istighfar. Ma'asara man istaghfarullah wa in ada fil yaum sab'ina marah. Tidaklah dikatakan orang ini terus-menerus melakukan dosa kalau dia rajin baca istighfar. Minta ampun kepada Allah meskipun 70 kali dalam satu hari. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, yang meriwayatkan adalah Bukhari wa Muslim. Biasanya kalau orang sudah hadisnya Bukhari Muslim ini biasanya yakin, muttafaqun alaih. Ya. Ini bukan berarti saya ini melegalisasi supaya mengulang-ulang maksiat. Ini sedikit kabar gembira juga kepada kita. Kalau kita sering-sering tobat, itu ada nilai plusnya, ada kebaikan di situ. Kita tidak termasuk walam yusirru alama fa'alu, tidak termasuk orang yang terus-menerus. Wafat al-mataba aidon bihifdil ain anin nadhar ila muslim. Janganlah kita kalau sudah taubat melihat orang muslim yang lain dengan mata meremehkan. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min, kadang ini tidak terasa kita lakukan. Kita melihat orang lain tapi hati kita itu menganggap dia itu di bawah kita, meremehkannya. Pakaiannya kayak gitu. Aku taunya kelakuan busuknya begitu. Matanya melihat tapi hatinya berkata. Hati-hati. Kasihan kali belum dapat hidayah. Untung aku sudah dapat hidayah. Hati-hati. Melihat muslim lain dengan pandangan yang meremehkan. Wa anil itila' ala aibin muslim, janganlah kita sering melihat aib orang lain. Nabi itu kalau menutupi aibnya sahabat itu luar biasa. Ada sahabat datang ngaku, ya Rasul, aku sudah berzina ya Rasul. Aku sudah berzina. Apa kata Nabi? Mana ada. Nabi sudah nyingkrih. Nabi nggak mau mendengar ada sahabatnya yang ngaku terus kayak gitu. Nanti kalau benar-benar dia mengakuinya,
nanti akibatnya dirajam. Nabi masih kasihan. Mungkin kamu cuma mencium saja. Karena tapi supaya sahabat ini maksudnya diem dan taubatan nasuh. Tapi memang sahabat ini imannya jos juga. Dia berani mengakui kesalahannya dan resikonya pun dia tahu kalau berzina sudah menikah itu harus dirajam. Sebenarnya Nabi itu agak kasihan. Mungkin kamu cuma memeluk saja. Tidak ya Rasul, aku benar-benar sial, aku benar-benar menyetubuhinya berzina. Cemana lagi, Rasul pun ya sudah kalau begitu dirajam. Ketika menutupi aib orang lain, sahabat-sahabat makan daging unta. Rupanya ada yang nyium keluar angin, ada yang kentut. Akhirnya salah satu sahabat ini melihat satu-satu dari kawan-kawannya. Tengok ini, kalau nanti yang mau sholat kok wudhu, nah berarti itulah dia yang kentut. Ditunggui ya, sudah siap makan daging ontanya, ayo sholat kita, sholat isya. Ini ditunggu siapa ini yang nggak ikut sholat, yang wudhu dulu, berarti itulah yang kentut. Tapi Nabi tahu ada sahabat yang ingin melihat aib orang lain. Akhirnya apa kata Nabi? Siapa yang makan daging unta, semua ikut wudhu. Semua yang makan daging unta harus wudhu. Ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Ini saking Nabi itu menjaga harga diri seseorang. Nah, di sisi lain ulama fikih kemudian menjadikan ini sebuah dalil. Iki lo dalil kalau makan daging unta itu bisa membatalkan wudhu. Dari segi fikihnya, ini buktinya dalilnya ketika Nabi siap makan daging unta, kemudian disuruh. Padahal kalau sisi akhlaknya, Nabi itu kan ngerti yang tidak diketahui oleh sahabat. Ini kayaknya mau ada yang membuka aib kawannya. Sudah, langsung disuruh wudhu semua. Masya Allah, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ila suratin bisyahwah, jangan sampai melihat bentuk dengan syahwat. Jangan sampai melihat bentuk apapun dengan syahwat, gambar apapun dengan syahwat. Iku mau nengok HP ada syahwat. Kalau kita tidak bisa lepas dari HP, pesen kalau melihat itu langsung skip. Meskipun kita sudah beristri, ada pelampiasan kita. Itu bukan kemudian membolehkan kita menggunakan mata kita melihat itu. Tidak lantas orang aku sudah punya istri, nanti nonton itu kalau pengen sudah sama istri. Masalahnya bukan sampai di situ saja, tapi mata yang digunakan untuk melihat yang seperti itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya kalau memang sudah pengen ya langsung saja sama istrinya minta. Kenapa harus nonton itu? Gak usah khawatir, nanti di sana akan dibuka. Kalau kita taubatan nasuha, mulai sekarang gak diulangi lagi, Allah akan buat malaikat yang mencatat itu lupa. Allah akan membuat bahkan tangan kita sendiri akan dilupakan oleh Allah, dibuat lupa. Maksudnya tangan kita ini kan nanti akan ditanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum mimma kanu yaksibun. Pada hari ini nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci mulut-mulut mereka. Ya. Hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. Tapi yang ngomong siapa? Tangan dan kaki.
anggota badan semua itulah yang akan bersaksi. Mata kita ngomong, tangan kita ngomong. Tapi kalau kita taubat-taubatan nasuha, kita gunakan tangan untuk berzikir, istighfar, kita gunakan mata untuk menangisi, ini semua akan menghapus, akan dilupakan semua. Nanti ke sana nggak bisa ngelapor. Itu makanya kita disuruh taubat. Meskipun 70 kali dalam sehari. Ini hadis sahih ya, hadis sahih. Wa ila auratin ajnabiyin, jangan melihat aurat orang laki-laki lain, perempuan jangan melihat aurat laki-laki lain. Wa ila imra'atin ajnabiyah, laki-laki jangan melihat aurat perempuan lain. Nauzubillah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ithma ala man sabaqa nadruhu. Tidak dosa bagi orang yang bahasanya itu apa? Enggak sengaja. Nengok-nengok rupane apa iki langsung dilewati. Iku enggak dosa. Tapi aja diulangi maneh. Apa mau ya kok penasaran. Oh alah. Ini yang bikin dosa. Nadratul ula nikmah. Pandangan pertama dan sekejap itu nikmat. Wa nadratus saniyah nikmah. Diulangi kedua kali sudah jadi siksa adab. Ya, apa mana di zoom? Ya Allah. Wala ithma ala man sabaqa nadru ila ru'yatin muharramatin min ghairi qasdin, tanpa dengan tujuan melihat itu. Fil marah al-ula, di ulangan yang pertama. Bihilafi malau a'adahu, kecuali kalau diulanginya lagi. Wa nukila anil ihya, dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin, annallaha ta'ala yas'alu 'abdahu yaumal qiyamah an fudulin nadhar. Allah nanti di hari kiamat akan menghisab, mempertanyakan semua pandangan kita yang berlebihan. Sekarang siapa yang tidak melakukan ini? Semua orang-orang milenial yang hidup sekarang ini, kecuali orang-orang tua kita yang mungkin sudah tidak megang gadget, itu mungkin bisa selamat. Tapi yang sudah megang gadget hampir rata-rata anfudulin nadhar, memandang yang berlebihan. Maksudnya apa? Memandang sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat secara berlebihan. Ini nanti akan ditanyakan. Cepat-cepat ditobati. Cepat-cepat ditobati. Kama yas'aluhu an fudulil kalam, sama kayak orang yang ngomongnya lebih. Ngomong lebih, tidak pembahasan ilmu, tidak pembahasan dzikir, tidak pembahasan yang bermanfaat untuk akhirat. Ngobrol, nyangkruk, ngopi sambil ngobrol kemana sana sini. Itu nanti akan dipertanyakan. Tapi kalau ngobrolnya bahas ilmu, ngobrolnya bahas yang baik-baik, insya Allah nggak dihisab sesulit hisabnya orang yang ngomong nganggur. Wafadil matab aidon, ingatlah ya, kita di masjid pun nggak selamat dari ini. Kadang di sela-sela waktu kita ngobrolnya kemana-mana, meskipun di masjid. Makanya saya nggak betah lama-lama di masjid. Kalau siap ngaji langsung pulang, supaya nggak ngobrol kemana-mana. Ini loh, kalau nanti kita siap ngaji, mungkin makan dulu kalau ada. Nanti ngobrolnya entah kemana-mana, minimal ngobrol politik. Sekarang ini musim politik. Wes, itu mendekati. Kalau sudah politik, nanti ngomongi orang si A, ngomongi orang si B, nanti kemana-mana. Orang kalau sudah ngaji tasawuf, ngomongi kayak gini ku males. Males. Jare ngaji tasawuf tapi masih heboh bahas politik, nanti bahas politik. Orang ngaji tasawuf itu bahas berlebihan masalah dunia, itu males. Tapi kalau perlu memang ya kita ngikut yang kita anggap itu memang mengerti kepentingan
umat, wis ikuti dukung. Tapi jangan sampai nanti berlebihan. Maksudku kenapa kok jangan sampai dibahas berlebihan, bisa menyebabkan perpecahan. Itu pasti. Mau dibahas ning perkumpulan halakoh, mau dibahas di grup WA. Sekarang yang mewakili kumpul-kumpul kan WA. Kalau sudah dibahas sering-sering, apa meneh ada satu saja yang beda, tak delok iku mesti wis koyoke bahasane kok mulai gak enak. Ngono kok aku gak wani, marek-marek gak wani. Takut nanti aku pun dibully. Makanya aku pilih selamat wae. Ya aku gak usah melu. Kalau dukungan, tapi jangan sampai kita kemudian berpecah gara-gara itu. Ngajine wae tasawuf gara-gara politik masa ukhuwah Islamiyah jadi pecah. Tujuan kita apa? Tujuan kita ini kan mengangkat pemimpin yang baik supaya bisa menampung aspirasi masyarakat, bisa sampai ke sana menyampaikan keluhan kita supaya hak-hak kita ini loh dipenuhi. Wes ngono wae, gak mendukung aku, gak mungkin. Kita menunjukkan dukungan kita boleh, tapi harus dewasa, jangan sampai gak suka sama yang tidak mendukung. Wahfadil matab aidan bihifdzil lisan anil kadhib. Orang kalau sudah tobat dijaga betul lisannya dari bohong. Menghindari bohong, Masya Allah. Moga-moga ini gak riak. Saya berusaha menghindari bohong ini 4 tahun. Menghindari bohong 4 tahun. Setiap perkataan, aku ini ada unsur bohongnya apa enggak ya? Seingat saya itu 4 tahun. Mulai saya itu taubatan nasuha. Ya, itu mulai kelas 5, kelas 6. Kelas 5, kelas 6, kelas 1, loro, telu. Kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas loro. Ini mulai sanawi, ini mau tidak di pondok. Masya Allah itu luar biasa berat. Setingkatku ngindari itu berat. Setingkatku ngindari bohong itu berat. Tapi kalau jamaah kok menghindari bohong itu ringan ya, Masya Allah, saya doakan luar biasa. Menghindari bohong itu saja beratnya luar biasa. Setiap ucapan kita ini ada unsur bohongnya apa enggak. Kalau misalnya nanti bohong supaya selamat, kadang kan ada bohong yang dibolehkan, ya, bohong supaya untuk menyelamatkan nyawa orang, bohong supaya untuk supaya orang lain tidak sakit hati misalkan, menjaga harga diri seseorang itu masih dimakfu dalam syariat. Tapi kadang kita bohong itu sudah tidak dalam koridor itu, memang bohong. Nah, ini orang yang sudah benar-benar taubat jangan sekali-sekali mengulangi bohong. Tidak boleh lagi berbohong. Ini tadi dari awal yang sampai sini untuk menjaga tobat, 1 harus muhasabah, 2 harus menjaga mata, terus menjaga lisan, 3 ini Masya Allah dalam seminggu ini ayo dipraktekkan. Mata, lisan, dan muhasabah. Masya Allah, ini saja ilmu sudah berat kita jalankan. Kalau menganggap itu ringan berarti memang luar biasa lah. Karena orang sekarang ini di HP kita nggak sengaja saja bisa melihat yang nggak bagus, apalagi sengaja. Bisa? Ini untuk menjaga taubat kita. Pertama itu 3. Muhasabah setiap hari, setiap waktu, bisikan-bisikan hati kita pun harus dikoreksi. Ini ada bisikan saya ini benar apa enggak?
mengandung iri atau mengandung dengki atau mengandung kesombongan atau mengandung riya atau mengandung apa, dirasakan ya, supaya benar-benar tobat kita berhasil. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Semoga bisa kita lanjutkan di minggu depan, dan mohon apa yang kita kaji setiap malam ini diamalkan betul-betul, insya Allah. Dan kalau bisa ikuti ini sampai siap, 9 wasiat ini, baru 1 yaitu tobat, nanti setelahnya ada lagi, dan supaya kita benar-benar lulus, selesai ngaji tasawuf ini. Dan saya nggak berani kalau nggak bawa buku. Saya bukan orang yang alim, saya bukan orang yang hafal kitab-kitab, makanya setiap ngaji saya tetap bawa buku, bawa kitab, supaya jelas referensinya, dan nanti di sana nggak ditanya, maksudnya kalaupun ditanya ada tendensi saya, aku baca ning kene kan selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Astaghfirullahaladzim.